Ya, salam jumpa lagi dengan saya teman sahabat saudara. Kali ini saya akan berbagi lagi tentang belajar power amplifier dasar, tips modif untuk speaker 15 inch. Jadi yang ingin tahu bagaimana caranya, silahkan simak video ini sampai selesai karena saya akan membahas detail tips-tipsnya. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Oke, sebelumnya saya ingin mengulas secara singkat dulu alur kerjanya sebuah power amplifier. Kita sudah bisa lihat di sini ada dua buah kit. Yang pertama ini yang biru untuk kit tone control seperti ini, dan kit power amplifier yang mana power kit amplifier ini aslinya lebih besar dari ini, panjang sampai ke sini, cuman sudah saya potong untuk menghemat biaya membeli lagi kitnya. Jadi saya buat dia mono, ambil sebelahnya saja saya potong untuk keperluan modifikasi. Nah, pertama alurnya seperti ini. Setiap kali input audio masuk tentunya harus melalui terlebih dahulu kit tone control. Jadi input masuk ke kit tone control ini akan dipecah frekuensinya untuk keperluan frekuensi treble dan bass, juga volume untuk frekuensi tengah atau biasa kita sebut dengan suara, speaker suara. Nah, ada juga kit yang sudah include, sudah juga ada potensionya untuk atau pengatur untuk subwoofer. Seperti ini ada juga untuk subwoofer menggunakan IC ini. Ini kit yang saya rasa cukup powerful. Mereknya Limbat, tapi semoga tidak dikena strike hak cipta oleh pemiliknya. Mereknya ini yang biasanya kena copyright dari merek-merek barang ini. Saya mungkin yang punya hak dagang, hak merek, mohon untuk dipahami, kali ini hanya untuk pembelajaran, dan saya rasa menguntungkan untuk yang punya merek karena ini secara otomatis sudah free promotion dari saya. Oke. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya ulang. Itu input masuk harus melalui pertama tone control, dimana tone control ini fungsinya membagi frekuensi treble, bass, volume, subwoofer untuk bisa diatur. Potensiometer saya ulas sedikit. Ini bahasa ilmunya adalah sebenarnya resistor variabel. Jadi sebuah resistor yang bisa diubah nilai resistansinya dengan cara diputar. Di dalam potensio ini ada semacam plat karbon yang akan berubah nilainya jika diputar nilai resistansinya. Nah, sekaligus tone control ini juga berfungsi sebagai gain pertama volume atau penguatan awal input audio masuk. Jadi fungsinya membagi frekuensi juga sekaligus menguatkan pertama input audio masuk pertama kali. Setelah itu barulah di drive ke power kit amplifier untuk penguatan akhir. Setelah itu baru ke speaker. Cara pasangnya bagi pemula saya rasa cukup mudah karena di papan kit ini sudah ada printout bagian input audio mana dan bagian output yang mana, tinggal kita sambungkan kabelnya saja. Input masuk seperti ini dari sebelah sini, keluarnya di sini input LR-nya stereo, kemudian penggunaan daya listrik atau tegangannya di sebelah sini. Sudah tertulis memang dengan nilai besaran yang harus dipakai untuk kit ini. Di sini contohnya berada pada kisaran 12 volt sampai 20 volt. Jadi kalau kita menggunakan trafo, silahkan menggunakan tegangan 12 volt minimal. Kemudian satu tips lagi, misalkan merakit power amplifier itu trafo untuk kit powernya berbeda dengan kit untuk tone control. Jadi trafonya masing-masing. Ini dimaksudkan agar supaya noise atau gangguan sinyal dari dua buah kit ini tidak saling bertuburkan. Biasanya kalau kita gabung satu trafo saja, biasanya akan menemukan noise atau berisik dari trafo, karena kita tahu trafo adalah ini fungsinya induktansi, jadi pasti akan ada riak-riak noise-nya di situ. Oke, sekarang saya rasa untuk tone control sudah cukup.
atau mungkin saya tambahkan sedikit untuk tone control. Nah, bagi teman-teman bisa lihat di sini di belakang dari potensio ada kapasitor warna hijau seperti ini, kapasitor yang berwarna hijau. Nah, ini kapasitornya berfungsi sebagai kapasitor filter, low pass filter atau high pass filter. Jadi kapasitor ini jika berada pada ini seperti contoh ini, dia berada pada bagian bass, potensio bass, berarti dia adalah low pass filter. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita ingin agar suara bassnya lebih empuk, lebih mendalam, nadanya lebih rendah, bisa ubah bagian kapasitor ini ya. Nah, ini kapasitor yang kuning. Oh ya, ini yang kuning untuk yang bass, yang hijau ini untuk treble. Nah, kita bisa menambahkannya langsung dengan memparalel atau menserikan kapasitor ini, kemudian nanti bisa langsung dites perubahan suaranya seperti apa. Nanti Anda bisa coba sendiri dan bereksperimen sendiri. Seperti ini bisa saya contohkan. Ini kapasitor yang ini, itu kakinya kita lihat di sini ya. Ini dia langsung masuk ke kaki tengah dari potensio yang satunya. Nah, yang satunya lagi dia masuk ke kaki sebelahnya dari potensio ini. Nah, ini yang tinggal kita, kalau kita mau menambahkan tinggal diparalelkan langsung ke sini. Begitu juga dengan kapasitor yang high pass filter yang hijau ini untuk treble. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian bawahnya yang ini, nah itu dia memfilter sinyal frekuensi tinggi. Jadi dia menahan yang frekuensi rendah untuk bass itu ditahan. Dia hanya meloloskan frekuensi treble. Ini bisa dilihat jalurnya langsung masuk ke bagian tengah, sebelahnya juga atas bawah, jadi kiri kanannya. Oke. Bisa juga langsung ke potensio volume. Nah, jadi semua kapasitor ini bisa kita ubah-ubah, kita tambahkan atau kita kurangi dalam arti kita serikan atau kita paralelkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai selera kita. Jadi kita tinggal ubah saja. Misalnya bass kita ingin lebih rendah lagi, lebih mendalam lagi, berarti kita bisa paralelkan kapasitor-kapasitor ini, kita eksperimen sendiri ya. Kemudian bisa kita langsung mendengar hasilnya seperti apa. Dari situ kita juga sekaligus akan belajar sendiri untuk itu. Tapi yang saya sampaikan hanya cukup dasarnya saja untuk mengubah ini kapasitor filternya. Oke. Nah, saya rasa cukup. Sekarang kita lanjut ke intinya. Modif kit power supply power ampli ini agar bisa mendrive speaker 15 inci. Nah, saya garis besar yang perlu kita ubah, tentu mungkin teman-teman sudah tahu bahwa mungkin dengan menambahkan atau mengganti transistor final ini, penguat final ini dengan sunken, yang satu pasang transistor sunken itu kan, sunken satu pasang bisa menghasilkan daya 200 watt dengan hanya kit sekecil ini, yang mana yang sudah saya potong itu bisa menghasilkan 200 watt. Jika kita paralelkan lagi menjadi 4 sunken atau 2 pasang sunken, maka jadinya 400. Tapi bukan hanya itu sebenarnya untuk menaikkan daya dari sebuah kit ampli. Tentunya satu papan kit itu dia dari pabrik sudah dihitung semuanya, proporsinya sudah sesuai dengan yang dimaksudkan atau dengan tujuan karakter dari satu buah kit itu. Jadi kita tidak hanya bisa mengganti transistor finalnya saja, tetapi komponen-komponen lainnya juga harus disesuaikan. Nah, untuk itu komponen mana saja yang harus kita rubah, terutama yaitu kita lihat ada kapasitor elektrolit ini, kapasitor elektrolit 1, 2, 3, dan 4. Tentunya saya sarankan harus diganti dengan yang lebih besar semuanya, supaya jangan bingung yang mana yang harus diganti. Sebaiknya 4 elko ini diganti seluruhnya dengan elko yang lebih besar. Sebagai contoh, misal di sini elko-nya 50 volt, kita ganti dengan 100 volt, dan mikronya 47 bisa kita ganti dengan 100 volt 100 mikro, dengan maksud agar sudah pasti untuk menaikkan daya penggunaan tegangan dan arus akan semakin besar, sehingga elko penampungnya juga logikanya harus siap untuk menampung arus besar. Kemudian di sini ada elko input audio yang datangnya dari tone control. Jadi tone control, out dari tone control yang ini masuk ke kit ampli ini, masuk ke sini. Ya, itu difilter, disaring
oleh kapasitor Miller ini yang warna hijau ini, dikopel. Jadi fungsinya mengkopel sinyal input juga sekaligus memfilter. Jadi dari kapasitor ini juga kita bisa sesuaikan selera kita, maunya input itu masuk itu pada rentang frekuensi mana, lebih ke mana, bass atau treble, bisa kita ubah, kita paralelkan kapasitor ini. Kemudian kalau lihat dari bawah di kapasitor yang ini, filter input ini, dia masuknya kan dari sini, terus dikopel lompat ke sebelah sini, kaki sebelah yang ini, sebelahnya masuk ke transistor yang ini ya. Jadi kalau dilihat seperti ini bisa dijadikan contoh untuk power kit ampli yang Anda punya. Bisa lihat pada umumnya kit OCL, power ampli OCL itu pada umumnya komponennya sama saja, posisinya mungkin agak sedikit berbeda, tetapi bisa dilihat. Mungkin ini bisa jadi contoh. Jadi transistor yang ini menerima input masuk filter kopel dari kapasitor ini, dan transistor ini berfungsi sebagai penguatan awal sinyalnya. Kemudian di sebelahnya kapasitor yang ini hijau ini ada resistor 100 kilo seperti ini, di papannya ada tertulis. Ini sudah saya cabut karena ini kit bekas, hanya sebagai contoh. Nah, R100 kilo ini itu fungsinya sebagai penghilang noise. Ini lihat, ini input masuk, ini kan R in, ini kabel masuknya di sini, dia langsung connect dengan kaki sebelah kapasitor ini, terus langsung di groundkan inputnya melalui R100 kilo. Nah, ini maksudnya apa? Ini untuk memfilter noise. Biasanya ketika kita hidupkan power pertama kali tanpa input suara, itu biasanya ada noise yang muncul pada speaker. Nah, itu salah satunya yang berperan adalah resistor ini 100 kilo ini. Oke. Setelah itu input yang masuk ini dikuatkan oleh resistor penguat gain resistor yang bernilai 33K, 33 kilo. Ada 2 biji, yang ini sudah saya cabut, yang ini sudah saya cabut, dan juga yang ini belum saya cabut. Jadi warnanya orange. Ini. Ya, bisa terlihat kan? Nah, seperti itu. Jadi semakin besar 2 buah resistor ini akan menghasilkan gain yang semakin besar, artinya penguatannya semakin besar. Tapi kekurangannya kalau kita paksakan semakin besar gainnya, penguatannya, maka resikonya semakin kejernihannya semakin berkurang. Jadi berkebalikan dengan kejernihannya, semakin besar kita inginkan penguatan, tetapi hasilnya kejernihannya akan berkurang. Dari elko ini, dari resistor 33 kilo ini, dia masuk ke elko yang ini, 2 elko sebelah kiri. Kalau lihat dari depannya, 2 elko sebelah kiri ini. Nah, ini adalah elko gain, jadi resistor 33 kilo, dan elko yang ini adalah elko penguatan. Juga elko ini berfungsi sebagai kopel arus gain dari inputan audio. Jadi dia menahan arus DC, tapi mengalirkan hanya meneruskan arus AC sinyal ya, bukan arus AC tapi sinyal AC, sinyal audionya itu harus dibedakan. Elko yang ini ya, bisa dilihat kalau dari jauh seperti ini. Jadi bisa lihat posisinya seperti itu. Kemudian di sini ada juga resistor 15K, 15 kilo. Di kit yang lain menggunakan 10 kilo. Nah, jika Anda melihat resistor ini, ini adalah resistor untuk regulasi tegangan ke transistor yang ini. Jadi kalau lihat di sini urutan transistornya 1, 2. Ini resistor gain pertama, ini resistor untuk transistor untuk regulasi tegangan untuk penguatan daripada sinyal audio itu. Resistor ini dan juga dioda, 2 buah dioda ini, yang ini sama ini sudah saya cabut. Kemudian kaki dari ujung dioda ini kan berkaitan connect langsung dengan kolektor transistor ini. Jadi kita lihat dari bawah, dia posisinya di sini, itu berhubung langsung dengan input yang tadi, input yang ini. Masuk ke situ, lanjut ke transistor yang bawah ini. Jadi sudah saya cabut dengan maksud agar tidak ada pembatasan arus, karena akan kita inginkan penguatan. Fungsi dari dioda ini, dia membatasi regulasi tegangan untuk membatasi arus itu masuk kepada transistor ini. Karena tujuan kita untuk menaikkan penguatan, otomatis saya tidak inginkan ada pembatasan arus sehingga penguatannya benar-benar powerful. Maka
dua buah dioda ini bisa kita cabut, tidak dipakai, kita langsung jumper dari kolektor. Yang ini terus masuk ke disambung lagi dengan resistor 33 kilo ini, masuk ke bekas tempatnya resistor 560 ohm di sebelah kiri yang ini ya. Ini dia berkaitan langsung dengan resistor yang ini, yang resistor dua pasangan yang ada di sini dan di sini. Nah, oke, seperti itu. Jadi dia masuk itu. Kalau dari bawah seperti ini, dia dari sini saya jumper langsung ke sini, ke elko yang ini, ke elko yang ini, elko pinggir yang ini, oke, yang nah, menggunakan resistor yang ini 33 kilo ohm. Oke. Nah, resistor ini bisa Anda rubah-rubah sesuai keinginan, nanti bisa dieksperimen sendiri bagaimana hasilnya. Tapi yang pasti dengan mengubah ini maka kita sudah tidak membatasi lagi arus, karena kita inginkan adalah penguatan yang maksimal. Kemudian juga kemudian ini resistor yang 15 kilo ini kan dia sambungan dari dioda ini. Jadi dua buah dioda ini dia dengan resistor ini seri. Jadi terhubung seri seperti ini. Dia jalurnya ke sini, masuk dioda ini keluar lagi masuk ke resistor 15 kilo ini. Resistor 15 kilo ini kita cabut dan kita langsung jumper ke ground, ke CP. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memfilter atau membuang arus. Dia fungsinya membuang arus sisa dari elko power supply. Nah, biasanya power ampli kalau kita matikan itu biasa masih tersisa arus yang pada elko itu, yang kadang terdengar pada speaker. Jadi dia matinya lambat dan masih ada arus sisa yang itu, jadi dia fungsinya membuang itu. Kemudian mana lagi? Nah, kemudian yang perlu juga diganti adalah dioda, 3 buah dioda yang merah ini kita ganti dengan dioda yang biasa, yang warna hitam itu. Kita ganti saja pakai yang itu. Mengapa? Karena dioda yang warna merah ini agak rentan dari kerusakan karena kita sudah pakai arus yang besar. Kemudian lagi transistor driver pertama untuk sebelum masuk ke power finalnya ini, yang itu biasa dipakai BD 140 dan BD 139, adanya di sisi kiri sisi kanan seperti ini ya. Ini kita ganti saja dengan lebih besar agar penguatan awalnya lebih besar masuk ke transistor final. Kita ganti pakai tip 41 atau tip 42, jadi tip 41 dan tip 42. Kemudian yang ini, yang transistor yang di sini, transistor yang berhubungan langsung dengan BD 140 ini kalau lihat dari bawah, ini kan BD 140. Kemudian kaki yang ini dari BD kan langsung berhubungan dengan kolektor dari transistor yang ini. Transistor ini adalah transistor driver awal untuk tingkat pertama masuk ke BD 140 atau BD 139. Oke, di sini hanya ada satu karena bagian sebelahnya sudah saya potong, saya ambil yang mononya saja. Nah, ini juga tinggal kita upgrade, kita ganti pakai BD. Jadi BD-nya pindah ke sini, kemudian BD-nya kita ganti pakai tip 41 atau tip 4142 ya. Nah, apalagi yang mungkin bisa saya di sini ada satu buah resistor, satu saja resistor 100 ohm. Ini bisa dilihat dari papannya ada tertulis 100 ohm. Dia ada di bagian sebelah elko yang berdiri sendiri. Kalau lihat begini, berdiri sendiri tengah, bagian tengah seperti ini. Dia ada di sebelahnya, nilainya 100 ohm. Nah, resistor ini fungsinya kalau tidak salah ingat itu fungsinya untuk bias regulasi dari dioda ini masuk ke driver awal ini ya, yang ini. Juga dia berfungsi untuk menyesuaikan mengurangi getaran speaker, konus speaker itu dari kelebihan getaran. Maksudnya tidak ada penyesuaian antara kit dengan speaker. Biasanya itu karena biasanya terlihat pada speaker yang bergeraknya liar. Nah, itu speaker yang konusnya bergerak liar itu bisa dari resistor yang ini 100 ohm ini
Oke. Kemudian resistor yang sering kali rusak ikut terbakar itu resistor yang ini 330 ohm, dia selalu berdempetan dengan R kapur ini, resistor kapur ini seperti ini, orange coklat 330 ohm. Nah ini fungsinya mirip dengan resistor yang 100 ohm ini. Jadi kalau kita dapati resistor ini terbakar, itu berarti beban speaker terlalu besar untuk satu buah kit power ampli ini, sehingga menyebabkan tidak ada sinkronisasi antara gerakan speaker, daya speaker dengan kit ampli. Jadi saran saya ini bisa kita tidak usah ubah nilainya, tapi kita ganti dengan watt yang lebih besar, misalnya menggunakan 2 watt 330 ohm, kita ganti seperti itu. Berikut lagi di samping-samping yang sangat sering mudah kita bedakan, ya, ini ada resistor yang nilai sama 100 ohm juga seperti ini, posisinya selalu di pinggir dari kit sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah ini adalah resistor dengung, kalau kita orang teknisi mengatakan resistor dengung. Dia memfilter dengung dari speaker. Kadang kalau resistor ini sudah nilainya berkurang, maka atau nilainya berubah atau putus atau rusak, maka akan berdengung pada speaker. Bisa diganti ini dengan watt yang lebih besar. Oke, kemudian apalagi yang R kapur ini di sini menggunakan nilai 5 watt 0,22 ohm. Nah 0,22 ohm nilainya sangat kecil sekali. Ini mungkin dari tipe kit ini mungkin menginginkan arus penguatan yang besar menuju ke speaker, jadi sama saja dengan kita membuat dayanya lebih full dengan mengecilkan nilai resistansi ini. Tetapi ada bahayanya ketika kita menggunakan speaker yang kecil atau speaker yang wattnya tidak cukup, tidak sesuai, maka bisa merusak kit ini sendiri. Transistornya bisa cepat panas dan terbakar. Oleh karena itu biasanya yang paling aman nilai ini kita pakai yang 0,5 atau setengah ohm, itu paling aman. Karena kalau kita ingin powernya lebih keluar, nilainya kita kecilkan, tetapi sangat hati-hati dengan speaker, penggunaan speakernya. Oke. Yang terakhir adalah sunken-nya. Kita ganti dengan sunken, bisa satu pasang, bisa dua pasang. Jadi kalau kita sudah modif ini, sunken-nya bisa kita pakai dua pasang dengan hasil 400 watt dayanya, teorinya seperti itu. Tapi kalau di watt RMS nya itu akan lebih, bisa 600 atau 800. Untuk main drive speaker 15 inch. Nah saya rasa dengan kit yang hanya sekecil ini, itu kalau sudah kita modif seperti itu, sesuai pengalaman saya, dia mampu mengangkat speaker 15 inch sebanyak 2 buah seperti itu. Nah satu lagi trik terakhir dari saya untuk mengukur apakah sebuah kit power itu sudah aman untuk dipasang ke speaker. Untuk mengetahuinya, kita ukur pada output atau sambungan output yang ke speaker, yang out langsung ke speaker, yang ini. Nah ini, yang itu bagian bawahnya yang ini. Nah dari sini ya, ambil avometer, set pada tegangan DC, kitnya kita hidupkan tanpa input dulu, tanpa input suara, kita ukur di sini. Di sini seharusnya tidak boleh ada tegangan DC. Kalaupun ada, maksimum taruhlah 1 volt. Kalau sudah sampai 5 volt memang masih bisa dipakai, tapi dalam jangka panjang akan berbahaya, karena dia tidak boleh ada tegangan DC. Karena power ampli itu dia hanya mengalami penguatan AC, dia menutup tegangan DC di sini. Sehingga kalau kita ukur avometer, di sini tidak boleh ada tegangan DC. Kalau ada berarti, apalagi kalau sampai 10 volt ke atas, 12 volt, 20 volt, itu berarti korslet.
jadi jangan coba-coba dipasangkan ke speaker. Itu berarti ada komponen yang masih bermasalah di bagian kitnya. Jadi setelah dirakit kita harus ukur untuk sebelum dipakai. Ukur di sini tegangan DC tidak boleh ada. Kalaupun ada pada toleransi ya taruhlah 5 volt lah, tapi 5 volt juga sudah cukup berbahaya. Kita usahakan supaya sekecil mungkin di sini tegangan DC nya. Paling bagus setengah volt saja atau 1 volt, itu aman dan akan tahan lama dan akan membuat transistor ini tidak panas. Oke, saya rasa cukup dulu mungkin dari penjelasan saya. Kurang baik dengan formulasi kata, kalimat atau cara penyampaian yang agak kurang, mohon dipahami. Tapi intinya saya hanya ingin berbagi untuk teman-teman, saudara semua, siapa tahu saja bermanfaat untuk kita, karena kadang-kadang kita terkendala daerah geografis, kekurangan tukang servis, mungkin saja ingin juga belajar sendiri, memodifikasi power amplinya sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya atau memanggil tukang servis. Nah, bisa Anda pakai referensi ini sebagai contoh. Nah, sekian dulu teman-teman, saudara, saya rasa cukup. Mungkin lain kali akan saya videokan lagi. Saya usahakan untuk berbagi. Saya akan cari formula caranya berbagi dengan cara yang lebih mudah, dengan bahasa yang lebih gampang dipahami, atau dengan metode yang lebih baik lagi, agar teman-teman saudara bisa lebih mudah memahami dan lebih mudah mempraktekkannya. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih telah menonton. Salam sehat, salam jumpa lagi next time. Bye.